sama seperti apa yang kita lihat, bisa membuat kita bahagia, ya, bisa membuat hati kita ini sedih, bisa membuat hati kita bercahaya, atau bahkan sebaliknya ketika mendengar sesuatu bisa membuat hati kita menjadi gelap gulita tanpa cahaya sama sekali. Oleh karena itu pada hari-hari yang mulia ini, ya, mari kita jaga semua hal-hal yang bisa mengganggu hati kita, karena kita tidak ingin merusak hati kita dengan hal-hal yang tidak perlu, karena fokus kita pada hari-hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau, ya, Shahihul Hikam ini, ya, dalam hadis beliau berkata, min alamatil mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadam ala ma fa'alta min wujudi zallat. Dari tanda-tanda matinya hati seorang hamba, ya, salah satu tanda-tandanya, bukan tanda yang mutlak ya, tetapi dari tanda-tandanya adalah tidak sedihnya kita ketika kita meninggalkan perbuatan taat. Jadi ada kesempatan sholat duha, kita tidak sholat dan kita biasa-biasa saja. Ada waktu untuk bangun ketika malam, kita ada waktu, kita bangun tapi kita tidak melakukan apa-apa dan kita tidak sedih sama sekali. Ya, ketika kita tidak sedih, ya, dari hal-hal ibadah yang seharusnya bisa kita lakukan, dan tanda-tanda yang lain adalah tarkun nadam, tidak menyesal dari apa yang pernah kita lakukan, ya, dari maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penyesalan sama sekali dalam hati. Tidak sedih ketika kita bisa melakukan perbuatan taat dan kita tidak melakukannya, dan tidak pernah menyesal dari semua maksiat, ya, yang pernah kita lakukan. Ini adalah tanda-tanda alamatil mautil qalb, tanda-tanda matinya hati seorang hamba. Ya. Dan beliau berkata dalam syarahnya Ibnu Ajibah, berkata, mautul qalb, matinya hati ini, sababuhu salah satu asya, sebabnya adalah 3 perkara. Ya. Sebut yang pertama kali, ya, yang pertama kali disebutkan oleh beliau adalah hubbu dunia. Orang ini kalau dia tidak sama dunia, tidak melirik akhirat sama sekali. Yang penting dia sampai kepada tujuannya, mau dengan cara halal ataupun haram, jujur ataupun dusta, ya, itu semua akan dilakukan ketika tujuan hatinya mengarah kepada kecintaan kepada dunia. Bahkan dia tidak pernah pikir dengan bagaimana keadaannya, dia tidak akan ada pernah pikiran sama sekali. Mau dia sholat tidak sholat, mau dia melakukan haram apapun namanya, dia tidak akan kepikiran ketika hatinya ini condong kepada kecintaan kepada dunia. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, beliau berkata, wal ghaflatu an dzikrillah, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lalai daripada mengingat Allah. Dan kita sering mendengarkan perumpamaan, ya, bahwa hati kita ini sama seperti rumah. Kalau rumah tersebut berpenghuni, maka rumah tersebut akan terjaga, aman, kotor ada yang bersihkan, rusak ada yang memperbaiki. Tapi bayangkan kalau rumah ini tidak ada yang berpenghuni sama sekali, tidak ada penghuninya sama sekali. Apalagi kalau dibiarkan terlalu lama, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kira-kira rumah jadi rumah apa? Angka. Kalau sampai berbulan-bulan, bahkan setahun, ya, tidak ada penghuninya sama sekali, maka akan jadi rumah yang tinggal di sana apa? Jin sama setan. Begitupun hati yang tidak pernah ingat sama Allah, tidak ada penghuninya dari Al-Quran, dari zikir, dan tidak ada sama sekali, maka hati itu akan angker. Yang ada hanya jin sama setan yang akan membawanya untuk berpikiran negatif seumur hidupnya. Makanya salah satu sebab daripada matinya hati adalah lalainya kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang pertama tadi hubbu dunia, cinta sama dunia, ini mati langsung buta, tidak bisa ngeliat apa-apa. Yang ketiga, irsalul jawarihi fi ma'asillah, membiarkan anggota tubuh kita ini berlarut-larut di dalam bermaksiat kepada Allah. Saya tidak mengatakan sampai berhenti dari maksiat secara total, kita ini manusia.
dengan setan dan hawa nafsunya. Seorang yang beriman dan bertakwa itu bukan berarti dia tidak pernah bermaksiat sama sekali. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin." Yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa surga itu. Bagaimana sifat mereka orang-orang yang bertakwa? Sifat yang pertama disebut alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra. Ciri pertama, dia pasti punya sifat yang namanya dermawan. Karena orang dermawan itu tidak mungkin tumbuh dari dalam hatinya kecuali orang yang percaya dengan akhiratnya. Tidak percaya sama akhirat, tidak mungkin dia dermawan dari dalam hatinya. Masih berpikir berapa kali untuk mengeluarkan uangnya. Dermawan. Sebelum sifat-sifat yang lainnya. Yunfikuna fi sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha. Orang yang bisa menahan marahnya, berarti dia marah. Tetapi ditahan. Namanya kadhim itu menahan. Bukan tidak pernah marah sama sekali, marah tapi ditahan. Kadhimina al-ghaidha, orang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan manusia. Dimaafkan. Usah nih orangnya. Ya, 3 ini ya. Ini yang akan saya terangkan. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Dan mereka itu orang-orang yang bertakwa apabila mereka berbuat dengan perbuatan yang keji, yang jelek, yang buruk, aw dzalamu anfusahum, atau ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan apa? Dengan mengerjakan maksiat. Berarti apa? Maksudnya apa yang Allah berkata seperti ini? Maksudnya orang bertakwa pun mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ciri-ciri mereka ya Allah dzakarullah, langsung ingat sama Allah. Langsung balik, langsung minta maaf, langsung nangis sama Allah Subhanahu wa taala setelah terjatuhnya dari maksiatnya. Yang jadi permasalahan ini ketika kita bermaksiat dan kita asik sama maksiat itu. Ketika kita bermaksiat dan kita berhayal kapan kita bisa bermaksiat seperti ini lagi. Dan ketika kita bermaksiat dan kenikmatan maksiat itu selalu terngiang di dalam kepala kita. Ini yang bermasalah. Orang bertakwa bukan berarti dia itu orang yang tidak bermaksiat sama sekali. Allah tidak menyebutkan seperti itu. Tetapi waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Mereka langsung ingat sama Allah. Oleh karena itu tanda-tanda matinya hati dikatakan oleh beliau ya irsalul jawari fi ma'asillah. Selalu membiarkan anggota tubuh kita ini di dalam bermaksiat kepada Allah, asik sama maksiatnya. 3 tadi ya. Yang pertama apa? Hubud dunia, lalai untuk mengingat sama Allah, membiarkan anggota tubuh kita selalu bermaksiat kepada Allah. Ini sebab matinya hati nanti. Orang mati itu tahu sampai kayak apa? Lah ya his. Tidak akan merasa apa-apa orang mati. Sampai mau pendungi kayak apa, tidak akan jerit dia. Tidak akan terasa apa-apa. Jadi kalau ibadah tidak merasakan kenikmatan, dan kalau bermaksiat pun tidak akan ada penyesalan. Itu orang mati namanya. Itu mati namanya. Mati rasa sudah. Tidak ada takutnya sama sekali ketika bermaksiat. Ya, kayak tidak punya Allah Subhanahu wa taala. Kayak tidak yakin dengan hisab. Kayak tidak yakin sama neraka. Itu mati hatinya. Lalu ketika beliau setelah menerangkan sebab matinya hati, beliau juga menerangkan sebab ya wasababu hayatihi salah satu asya. Sebab hidupnya hati ini dikarenakan 3 perkara. Ya. Yang pertama az-zuhdu fi dunya. Zuhud terhadap dunia. Sekali lagi ya, bukan benci sama dunia. Zuhud, tidak usah terlalu dipikirkan. Kerja, oh, yang ada dinikmati, lebih diberikan, lihat orang yang kurang, seperti saja. Bukan jadi fokus utama kita mengumpulkan dunia.
Paham ya? Lalu wal istighol bi dzikrillah. Sibuk untuk selalu mengingat kepada Allah. Awalnya sibuk, Pak. Harus sih. Orang kaya pun begitu. Kalau sampai tahu prosesnya orang kaya, sampai tidak akan hayal dulu. Jangan ngelihat ketika sudah jadi bos tinggal tanda tangan uangnya banyak. Dulu dia dari awal dulu itu kerjanya. Capeknya dari pertama, kecuali kalau memang warisan tuh lain cerita. Kalau orang yang dia itu mulai pertama dari miskin sampai jadi kaya, dia berproses. Begitupun para aulia, jangan dilihat ketika jadi walinya sudah. Awalnya seperti apa kok bisa jadi seperti itu? Semuanya berproses. Ya. Pertama kita maksa untuk ingat sama Allah. Nanti pada ujungnya, ketika kita terus menerus seperti itu, kita akan ingat walaupun tanpa dalam keadaan zikir. Paham ya? Pertama kita memaksa untuk mengingat Allah, nanti pada ujungnya kita akan selalu ingat walaupun kita tidak dalam keadaan ibadah atau tidak dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu berproses. Jadi jangan sampai hayal untuk bisa hadir sama Allah tanpa menjalani prosesnya. Harus proses sampean. Ilingo di luar sholat, nanti dalam sholat akan terbantu untuk lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak sama sekali mengingat di luar sholatnya tidak